Ditinjau dari hukum semesta, sunatullah, dan prinsip energi, larangan atau peringatan mengenai patung dan gambar bernyawa bukan sekadar aturan dogmatis, melainkan berkaitan dengan manajemen fokus, frekuensi, dan aliran energi dalam ruang hidup manusia. Berikut adalah bahayanya jika ditinjau dari konsep hukum alam dan metafisika. 1. Hukum konsentrasi energi, focus of energy. Semesta bekerja berdasarkan kemana perhatian kita diarahkan. Patung atau gambar makhluk bernyawa yang statis memiliki kecenderungan untuk menyedot perhatian visual dan emosional. Bahayanya, dalam hukum semesta, objek yang terus-menerus dipandang dan dikagumi akan menjadi titik fokus energi. Jika objek tersebut adalah benda mati yang menyerupai makhluk hidup, terjadi polarisasi energi yang berhenti di benda tersebut, bukan mengalir kepada Sang Pencipta. Ini menciptakan hambatan dalam aliran spiritual atau tauhid. 2. Efek stagnasi dalam ruang, the law of vibration. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Gambar atau patung makhluk bernyawa seringkali membawa jejak emosional atau representasi ego dari pembuatnya atau subjeknya. Bahayanya, secara metafisika, simbol-simbol yang menyerupai kesempurnaan makhluk hidup dalam bentuk statis menciptakan energi yang membeku atau stagnan. Dalam tradisi spiritual, disebutkan bahwa malaikat atau energi murni atau cahaya tidak masuk ke rumah yang ada patungnya. Secara hukum semesta, ini bisa diartikan bahwa frekuensi tinggi yang jernih sulit menetap di lingkungan yang dipenuhi oleh simbol-simbol pemujaan ego atau bentuk fisik yang kaku. 3. Hukum resonansi dan pintu masuk entitas rendah. Dalam hukum getaran, law of resonance, bentuk-bentuk tertentu bisa menjadi resonator atau penangkap sinyal bagi frekuensi yang setara. Bahayanya, patung atau gambar yang dikultuskan seringkali menjadi wadah atau jangkar bagi energi-energi rendah. Dalam bahasa agama, disebut jin, untuk menetap. Hal ini terjadi karena benda tersebut diberi makan berupa perhatian, kekaguman, atau pemujaan dari manusia. Hal ini mengganggu harmoni energi di dalam rumah dan bisa memicu ketidaktenangan batin penghuninya. 4. Distorsi persepsi realitas, the illusion of form. Alam semesta yang asli bersifat dinamis dan selalu berubah, expanding universe. Bahayanya, mengabadikan makhluk hidup dalam bentuk patung atau gambar permanen adalah upaya ego manusia untuk menghentikan waktu dan meniru penciptaan. Secara psikologis dan universal, ini menjebak kesadaran manusia pada aspek fisik atau materi belaka, sehingga ia sulit menembus realitas esensi atau ruhani yang ada di balik bentuk tersebut. 5. Hukum keterikatan, the law of attachment. Memiliki patung atau gambar yang sangat disayangi menciptakan rantai keterikatan emosional terhadap benda materi. Bahayanya, setiap keterikatan adalah beban bagi jiwa. Semesta mendorong jiwa untuk merdeka dan hanya terikat pada sumber utama. Memelihara benda-benda ini sebagai simbol kebanggaan atau kemewahan mempertebal hijab atau penghalang antara kesadaran diri dengan kesadaran ilahi. Catatan tambahan, banyak ulama dan pakar spiritual menyarankan jika memang ada gambar atau bentuk yang diperlukan, seperti untuk edukasi atau identitas, sebaiknya tidak dalam posisi yang dikultuskan atau dibuat tidak sempurna, tidak utuh, untuk memutus resonansi kehidupan pada benda mati tersebut. Menata ruang berdasarkan prinsip tauhid dan hukum semesta bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memiliki aliran energi jernih, mendukung ketenangan batin, sakinah, dan memudahkan kesadaran kita untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Berikut adalah langkah praktis menata ruang agar memiliki energi yang selaras. 1. Prinsip tazkiyah, pembersihan dari hambatan energi. Sebelum memasukkan energi baru,
Ruang harus dibersihkan dari noise atau gangguan visual yang dapat menghambat aliran frekuensi cahaya, malaikat. Minimalisme, zuhud dalam ruang, kurangi barang-barang yang tidak memiliki fungsi nyata. Barang yang menumpuk dan berdebu menciptakan energi stagnan, stuck energy. Singkirkan simbol ego. Hindari memajang foto diri atau tokoh secara berlebihan dan mencolok. Secara hukum semesta, ini membantu menjaga agar ego tidak menjadi pusat perhatian di dalam rumah, melainkan Tuhan. Hindari visual makhluk bernyawa yang menonjol. Ganti dekorasi patung atau gambar bernyawa dengan elemen netral seperti geometri, kaligrafi, atau pemandangan alam yang luas untuk memberi kesan tak terbatas pada jiwa. 2. Mengoptimalkan elemen alam, sunatullah. Alam semesta adalah tanda-tanda, ayat Tuhan. Menghadirkan elemen alam akan menyelaraskan getaran rumah dengan frekuensi semesta. Cahaya matahari, nur. Pastikan cahaya alami masuk dengan maksimal. Cahaya matahari adalah pembersih alami bagi energi negatif dan meningkatkan vibrasi ruang. Aliran udara, ruh. Sirkulasi udara yang baik memastikan energi selalu berganti. Udara yang mandek berbanding lurus dengan pikiran yang buntu. Tanaman hidup. Tanaman melakukan tasbih secara alami. Mereka menyerap polutan fisik maupun energi, serta memberikan oksigen yang menenangkan saraf. Penentuan titik fokus, the sacred center. Setiap ruang butuh kiblat atau pusat orientasi agar energi tidak berhamburan. Area ibadah sebagai jantung. Jadikan area sholat atau meditasi sebagai tempat yang paling bersih, wangi, dan indah. Secara metafisika, ini akan menjadi generator energi positif bagi seluruh ruangan lainnya. Orientasi furniture. Atur kursi atau tempat duduk agar tidak membelakangi pintu masuk dan sebisa mungkin mengarah ke arah yang lapang, membantu pikiran merasa aman dan terbuka. Terapi warna dan aroma, vibrasi halus. Warna dan aroma memiliki frekuensi yang langsung mempengaruhi sistem saraf manusia. Warna-warna fitrah. Gunakan warna bumi, earth tones, putih yang bersih, atau hijau lembut untuk menurunkan level kortisol, hormon stres, dan membantu jiwa untuk lebih reflektif. Wewangian alami. Gunakan aromaterapi seperti gaharu, cendana, atau kasturi. Aroma yang wangi menarik frekuensi tinggi dan menciptakan suasana yang sakral di dalam rumah. Suara dan frekuensi, the power of sound. Suara adalah getaran yang sangat kuat mempengaruhi molekul air dalam tubuh kita. Gema Al-Quran atau zikir, sering-seringlah memutar atau membacakan Al-Quran secara langsung. Getaran suara ayat suci berfungsi sebagai ruqyah bagi lingkungan, membersihkan residu energi negatif dari pertengkaran atau pikiran buruk penghuninya. Langkah kecil hari ini, cobalah pilih satu sudut di rumah Anda. Bersihkan dari foto atau patung yang menonjol. Rapikan barang-barangnya dan beri sedikit wewangian. Rasakan perbedaannya bagi ketenangan pikiran Anda saat berada di sana. Ini adalah beberapa kalimat afirmasi dan doa niat yang bisa Anda ucapkan saat mulai menata ulang ruang. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan kehendak Anda dengan hukum keselarasan semesta dan memohon perlindungan serta keberkahan dari sang pemilik ruang dan waktu. Anda bisa membacanya di dalam hati atau mengucapkannya dengan lembut sambil mulai bergerak merapikan ruangan. Yang pertama, niat pembersihan, tazkiyah. Ucapkan saat Anda mulai menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu atau simbol-simbol yang menghambat energi. Bismillah. Ya Allah, hari ini aku bersihkan ruang ini sebagaimana aku ingin Engkau bersihkan hatiku. Aku lepaskan segala keterikatan pada benda-benda ini, dan aku kembalikan pusat perhatianku hanya kepadamu. Jadikanlah setiap sudut ruangan ini saksi atas ketaatanku, bukan atas egoku. Yang kedua, afirmasi aliran energi, nur. Ucapkan saat Anda membuka jendela, membiarkan cahaya masuk, atau menyalakan wewangian. Aku mengundang cahayamu dan ketenanganmu masuk ke dalam rumah ini,
Biarlah udara yang mengalir membawa pergi segala sisa energi negatif, rasa cemas, dan perselisihan. Jadikanlah rumah ini magnet bagi keberkahan dan tempat bernaung bagi para malaikat pembawa rahmat. Yang ketiga, doa menempati atau menata ruang baru. Ini adalah doa yang bersumber dari tradisi spiritual untuk memohon perlindungan total. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Yang keempat, afirmasi kebebasan dari berhala modern. Ucapkan saat Anda menata meja kerja atau area digital Anda agar terhindar dari syirik kecil. Di meja ini, aku bekerja untukmu. Hasilnya adalah urusanmu, aku tidak akan membiarkan angka, pujian manusia, atau kecemasan akan dunia menjajah hatiku. Aku merdeka karena aku hanya bersandar padamu. Tips praktis saat menata. Lakukan dengan kesadaran, mindfulness. Saat menyapu atau mengelap debu, bayangkan Anda sedang membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati. Tutup dengan sedekah. Jika ada barang yang masih layak pakai namun harus disingkirkan karena menyumbat energi, seperti pajangan yang berlebihan, sedekahkanlah. Ini adalah cara terbaik menutup proses pembersihan dengan energi berbagi.